Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan Daimawan, NIM 19076025 dari Fakultas Teknik, dosen pengampu Tiayo Ningrum untuk mata kuliah Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi peserta didik. Selanjutnya ada 4 poin terkait administrasi peserta didik. Yang pertama ada pengertiannya sendiri, lalu proses administrasi peserta didik, lalu instrumennya, dan yang terakhir adalah peran guru dalam administrasi peserta didik tersebut. Oke, langsung saja ke pengertian. Pengertiannya saya akan bacakan. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di surat sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa administrasi peserta didik ini adalah serba-serbi peserta didik, seperti suratnya dan masih banyak lagi dalam saat mereka menempuh pendidikan di jenjang pendidikan, misalnya di SD. Jadi dari nama orang tuanya, alamat rumahnya, umur, tinggi, dan lain-lainnya itu sudah kita daftarkan dalam suatu data. Selanjutnya proses administrasi peserta didik. Ada 3 kegiatan di awal tahun pelajaran, selama tahun pelajaran, dan yang di akhir tahun pelajaran. Kegiatan di awal tahun pelajaran itu menyangkut penetapan daya tampung dan penetapan syarat-syarat murid baru. Kalau untuk daya tampung ada rumusnya sendiri, bisa dilihat di layar. DYT sama dengan BB kali MB kurang ATK, atau bisa kita bilang daya tampung sama dengan banyaknya bangku dikali muatan bangku dikurangi anak tinggal kelas. Itulah total daya tampung setiap kelas yang ada di sekolah kita, jika kita ingin menetapkan daya tampungnya berapa. Lalu ada penetapan syarat-syarat murid baru dengan syarat yang sudah ditetapkan biasanya oleh Depdikbud. Jadi syarat-syaratnya sudah ada ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti ini akan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain. Lalu kedua ada selama tahun pelajaran, terbagi 5. Orientasi untuk murid baru, atau kita sebut ini biasanya MOS, tapi sekarang sudah berganti namanya dengan pengenalan lingkungan sekolah. Lalu ada peraturan kehadiran murid, promosi dan mutasi murid, tata tertib sekolah, dan ganjaran kehukuman. Ini semua terkait saat siswa melakukan pembelajaran di sekolah kita. Jadi seperti peraturan kehadiran murid ini tergantung oleh kelasnya. Misalkan si guru ingin muridnya hanya boleh telat selama 5 menit saja, jika lebih dari itu dianggap telat, jika sebelum itu masih bisa dianggap masuk. Lalu ada tertib sekolah, dan yang terakhir ada ganjaran hukuman jika siswa tersebut melakukan pelanggaran. Lalu di sini adalah pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Di sini tertutup oleh kamera. Pelaksanaan ujian nasional sekarang sudah tidak ada, diganti oleh, saya lupa namanya, intinya tahun besok ini sudah tidak ada lagi ujian nasional, sudah diganti dengan saya ingat namanya itu aksi, kepanjangannya lupa saya. Intinya ini sudah berbeda dengan ujian nasional kita, tidak seperti yang dulu yang cuma terbagi atas matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan keahlian muridnya untuk jenjang SMA. Di SMP sama seperti tadi, tapi ditambah dengan IPA biasanya, dan sampai SD juga. Lalu ada kenaikan kelas. Biasanya di setiap sekolah kenaikan kelas ini ditentukan oleh nilai raport masing-masing anak. Oke, kita lanjut. Lalu ada instrumen administrasi pendidikan. Ini adalah instrumen-instrumennya. Instrumen ini terbagi atas manual dan elektronik. Lalu ada catatan data siswa, ini juga terbagi 2, catatan data siswa untuk sekolah dan untuk masing-masing kelas. Kalau untuk sekolah terbagi atas 3, buku induk, buku keleper, dan catatan tata tertib sekolah. Lalu untuk catatan untuk masing-masing kelas terbagi atas buku kelas. Ini cuplikan dari buku induk tadi yang untuk siswa, catatan data siswa untuk sekolah. Lalu ada buku presensi kelas, buku catatan BK, buku catatan prestasi murid. Ini
masuk buku nilai dan buku lager, lalu ada buku rapor dan buku mutasi. Selanjutnya peran guru administrasi pendidik. Peran guru administrasi untuk dalam administrasi peserta didik terbagi 5. Yang pertama ada sebagai panitia penerimaan murid baru. Lalu yang kedua ada berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah, karena kita tahu setiap siswa baru masuk sekolah mereka kadang belum terbiasa, misalkan dari SD ke SMP itu kan berbeda lingkungannya. Jadi guru di sini menjadi salah satu hal penting agar siswa ini bisa beradaptasi dengan cepat. Tadi yang pertama juga sebagai panitia, jadi misalnya panitia pelaksana ini rata-rata yang melaksanakannya guru, bukan ada pegawai khususnya, tapi memang guru dalam sekolah tersebut. Lalu ketiga, mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti. Ini maksudnya untuk biasanya setiap guru yang mengajar, jadi setiap guru yang mengajar mencatat kehadiran muridnya secara terus menerus dan teliti agar tidak ada kecolongan, misalkan ada yang titip absen. Lalu menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi. Ya, di sini suasana ini sangat penting untuk siswa ya. Bila kita memberikan situasi yang menekan, mungkin siswa kita tidak dapat berprestasi sebagaimana mestinya. Lalu yang terakhir, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Disiplin sangat penting dalam sekolah. Kenapa? Karena disiplin ini nanti akan dibawa secara terus menerus sampai nanti kita bekerja. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.